Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pramat dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reporting tutorial infeksi bakteri skenario 1 dengan judul batuk berkepanjangan dan berdarah. Yaitu ada 4 LO atau learning outcome-nya. Yang pertama, ada mahasiswa mampu mengetahui penyakit tuberkulosis. Jadi, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Bacillus microbacterium tuberculosis, yaitu merupakan jenis kuman yang berbentuk batang lalu mempunyai sifat khusus, yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu, disebut juga sebagai basil tahan asam atau BTA dan cepat mati jika terpapar sinar matahari langsung. Namun, dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Umumnya kuman TB ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tuberkulosis paru ini merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan. Penyakit TB dapat ditularkan dari pasien TB yang mempunyai BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, pasien akan menyebarkan kuman ke udara dalam percikan sputum. Dalam sekali batuk ini dapat menghasilkan hingga ribuan partikel. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan sputum berada pada waktu yang lama. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Beberapa kelompok orang yang memiliki resiko tinggi tertular TB yaitu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun, misalnya mengidap HIV/AIDS, diabetes, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi, pecandu narkoba, perokok, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke LO yang kedua, yaitu menjelaskan tahap praanalitik pemeriksaan. Tahap praanalitik ini meliputi persiapan pasien, pemberian identitas spesimen, pengambilan spesimen, pengolahan spesimen, lalu penyimpanan spesimen, pengiriman spesimen ke laboratorium. Jadi yang pertama, persiapan pasien dimulai dari memberikan informasi kepada pasien yang mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, manfaat dari tindakan itu, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi. Pemberian identitas pasien. Kemudian yang kedua yaitu pemberian identitas pasien atau sampel merupakan hal yang sangat penting. Pemberian identitas meliputi pengisian formulir, permintaan pemeriksaan laboratorium, dan pemberian label pada wadah sampel. Lalu keduanya harus cocok sama. Pemberian identitas ini setidaknya memuat nama pasien, umur pasien, serta tanggal pengambilan. Yang ketiga ada pengambilan spesimen. Yang harus diperhatikan adalah cara pengambilan sampel harus dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur operasi standar yang ada. Cara menampung sampel dalam wadah atau penampung di mana seluruh sampel harus masuk ke dalam wadah, yaitu sesuai kapasitasnya. Lalu ada pengolahan spesimen atau sampel. Seluruh sampel sebaiknya harus diperlakukan sebagai bahan infeksius dan patuhi cara pengambilan sampel dan pengisian tabung yang benar, dan tempelilah label. Segera distribusikan sampel ke ruang pemeriksaan. Kemudian ada penyimpanan spesimen atau sampel, yaitu lama penyimpanan harus diperhatikan, jenis pemeriksaan, wadah dan stabilitasnya. Kemudian hindari penyimpanan whole blood di refrigerator. Untuk jenis pemeriksaan yang menggunakan sampel plasma atau serum, maka plasma atau serum ini dipisahkan dulu baru kemudian disimpan. Lalu ada pengiriman spesimen ke lab. Sebelum mengirim sampel ke laboratorium, pastikan bahwa sampel telah memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam persyaratan masing-masing pemeriksaan. Apabila sampel tidak memenuhi syarat, agar diambil atau dikirim ulang. Apabila sampel tidak memenuhi syarat, agar diambil atau tidak dikirim ulang. Pengiriman spesimen disertai dengan formulir permintaan yang diisi data yang lengkap. Kemudian kita lanjut ke LO yang ketiga, ada mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip pemeriksaan dengan pengecetan Zell-Nelson dan media kultur Lowenstein-Janson serta prosedurnya. Yang pertama ada prosedur pengecetan Zell-Nelson. Pewarnaan Zell-Nelson ini atau ZN merupakan pewarnaan yang digunakan untuk identifikasi kuman Bacillus tahan asam. Pewarnaan ini menyebabkan pori-pori lipid pada bakteri akan melebur sehingga zat warna dapat masuk ke dalam tubuh
ke dalam tubuh kuman atau bakteri. Metode ini merupakan salah satu metode pengujian bakteri yang tahan asam yang cukup sederhana dan memiliki spesifitas dan sensitivitas yang cukup tinggi. Lalu lanjut ke prosedur ZN-nya, yaitu disediakan kaca objek yang bersih dan dibuat olesan dari suspensi bakteri digenangi olesan bakteri dengan pewarna karbofoksil selama 5 menit, lalu sambil dipanaskan di atas penangas air. Jaga jangan sampai terlalu panas atau mendidih. Dibuat zat warna yang berlebih, lalu dibilas dengan air suling, dibilas dengan zat pemucat alkohol atau asam selama 15 detik atau sampai latar belakang olesan berwarna merah muda pucat. Digenangi olesan dengan pewarna tandingan biru metil selama 2 menit, lalu dibuang zat warna yang berlebih. Dibilas dengan air suling, lalu dikeringkan dengan kertas saring. Diteteskan sedikit minyak imersi pada preparat, lalu diperiksa di bawah mikroskop. Dimulai dengan objektif berkekuatan terendah yaitu 10 kali, lalu digantikan dengan lensa objektif berkekuatan 100 kali. Diamati dan digambar hasilnya. Bakteri tahan asam atau ZN positif akan berwarna merah, dan bakteri tidak tahan asam atau ZN negatif akan berwarna biru. Nah, lalu ada prosedur media kultur LJ atau Lawrence-Jensen. Media LJ ini digunakan untuk diagnosis infeksi mikobakterial. Media LJ ini digunakan untuk menguji kerentanan antibiotik terhadap isolat. Media LJ juga digunakan untuk membedakan berbagai spesies mikrobakterium berdasarkan morfologi koloni, laju pertumbuhan, karakteristik biokimia, dan mikroskopis. Nah, prosedurnya yaitu larutan 37,3 gram medium dalam 600 ml air suling yang mengandung 12 ml gliserol, lalu panaskan jika perlu untuk melarutkan media sepenuhnya. Yang ketiga ada autoclave pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu siapkan 1000 ml suspensi seragam telur segar dalam kondisi aseptik. Hindari memasukkan udara ke dalam suspensi selama pengumpulan dan pencampuran. Campur 1000 ml suspensi telur secara aseptik dengan 600 ml medium Johnson yang steril yang didinginkan hingga 50-60 derajat Celcius. Nah, hindari gelembung udara. Tuangkan media yang sudah jadi ke dalam botol MC Carnet steril. Nah, 27,7 lalu tempatkan botol MC Carnet dalam posisi miring dan panaskan pada 85 derajat Celcius sampai 45 menit. Nah, itulah prosedur dari media kultur Lawrence-Jensen. Nah, yang terakhir ada mahasiswa dapat menjelaskan mengenai interpretasi hasil pemeriksaan. Pembacaan hasil dilakukan dengan menggunakan skala internasional atau IUATLD sebagai berikut, yaitu tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang berarti negatif. Ditemukan 1-9 BTA dalam 108 pandang, ditulis jumlah kuman yang ditemukan. Lalu ditemukan 10-99 BTA dari 108 pandang, hasilnya berarti positif 1. Ditemukan 1-10 BTA dari 1 lapang pandang, hasilnya berarti positif 2. Ditemukan kurang lebih 10 BTA dalam 1 lapang pandang berarti positif 3. Nah, pembacaan 108 pandang ini yang dimaksud adalah pembacaan sediaan sputum menggunakan mikroskop dengan lensa objektif 10 kali untuk menentukan fokus pada lensa. Untuk menentukan fokus pada lensa objektif 100 kali dilakukan pembacaan di sepanjang garis horizontal terpanjang dari ujung kiri ke ujung kanan atau sebaliknya. Nah, itulah pembahasan reporting dari infeksi bakteri skenario 1. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.